Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara umum gambaran tentang aplikasi Feon yang digunakan untuk mengelola laboratorium komputer. Aplikasi Feon digunakan untuk dapat memonitor dan juga mengkontrol komputer lain yang berinduk pada satu komputer pemantau melalui suatu jaringan komputer yang sama, baik secara kabel maupun secara nirkabel. Kemudian, syarat utama penggunaan aplikasi Feon ini adalah memiliki komputer pemantau dengan sistem pengoperasian Windows. Kemudian yang kedua, memiliki komputer atau laptop yang akan dipantau atau komputer klien. Sistem operasionalnya adalah Windows. Kemudian Wi-Fi atau jaringan komputer atau jaringan kabel yang sama. Dan yang terakhir adalah flash disk, hard disk eksternal atau WA untuk dapat memindahkan file. Syarat utama komputer pemantau dan juga komputer yang dipantau adalah memiliki Windows 10 ataupun Windows 11 ataupun di atasnya. Sementara itu untuk sistem tipenya bisa menggunakan yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi Feon pada komputer remote atau komputer pemantau. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mendownload Feon terlebih dahulu pada aplikasi atau website Feon. Kemudian sesuaikan dengan Windows laptop atau komputer masing-masing. Di sini saya memilih Windows 64. Setelah di-download dan berhasil, silakan diinstal. Setelah diinstal, maka kita dapat mengakses Feon. Pertama, hal yang dilakukan adalah dengan mencari Feon Configurator. Klik Feon Configurator, setelah muncul tampilan seperti ini, klik Yes. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini. Saya sudah menyetingnya untuk komputer pemantau atau komputer remote. Di sini kita memilih tab General. Pertama, klik Method yang asalnya Logon Authentication menjadi Key File Authentication. Kita pilih. Kemudian klik juga Authentication Case. Di sini saya sudah membuat file sebelumnya. Kita delete terlebih dahulu mungkin. Kita akan mendelete terlebih dahulu. Mari kita ganti dengan nama file yang baru. Bagaimana caranya? Klik Create Key Pair, kemudian ketik nama sendiri atau nama pribadi. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat, klik OK kembali. Setelah muncul, silahkan klik pada bagian public. Di sini ada dua, private dan juga public. Klik pada bagian public. Kita ekspor ke folder yang mudah diakses. Saya memilih folder download. Di sini sudah ada folder yang sebelumnya juga. Save, kemudian OK. Setelah selesai pada bagian ini, kita pindah ke location and computer. Pada bagian location and computer, sebelumnya saya sudah buat project terlebih dahulu, maka kita hapus terlebih dahulu projectnya. Setelah terhapus, setelah kosong, di location dan juga komputer yang akan dipantau, kita tambahkan bagian bawah ada tanda plus, kemudian tambahkan location, double klik, dan nama lab. Di sini saya menggunakan nama lab saya, Lab Endah. Kemudian klik di sini di komputer untuk menambahkan komputer yang akan dipantau. Kita klik tanda plus pada bagian bawah. Kemudian seperti sebelumnya double klik, masukkan nama device yang ada pada komputer yang akan dipantau. Di sini namanya adalah laptop strip N0G4 NU87. Pastikan bahwa nama laptop ini sesuai dengan nama laptop yang akan dipantau.
kemudian oke, kemudian di copy, pindahkan ke host address, double klik dan klik paste. Setelah selesai, kita bisa mengklik tombol apply. Silakan klik tombol apply. Kemudian yes. Sampai di sini konfigurasi Xeon untuk komputer master, komputer server, atau komputer yang akan menjadi komputer pemantau. Pada tahap selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang pengaplikasian aplikasi Xeon pada komputer yang akan dipantau. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mendownload pada bagian komputer yang akan dipantau. Download Xeon, sesuaikan dengan spesifikasi komputer yang akan dipantau. Saya pilih 64 bit dan saya sudah mendownload sebelumnya saat latihan dengan instruktur BIMTEK. Setelah selesai, mari kita cari Xeon Configurator. Xeon Configurator sampai muncul tab seperti ini, klik yes. Tunggu beberapa saat sampai muncul tab ini. Kita maximize agar terlihat lebih luas. Pada bagian general, di tab method kita pindahkan yang asalnya logon authentication menjadi key file authentication. Klik, kemudian pada bagian authentication, saya sudah menghapus beberapa project pada laptop yang dipantau ini, maka kita akan menambahkan yang baru atau file baru pada laptop yang dipantau ini dengan cara silahkan klik import key. Kemudian kita mencari file yang sebelumnya sudah di-download terlebih dahulu atau dipindahkan dari komputer pemantau ke komputer yang akan dipantau. Ini file yang sebelumnya. Saya buat di komputer pemantau. Open, kemudian klik OK. Setelah muncul seperti ini, silahkan pindahkan pada klik tab Location and Computer. Di sini saya sudah membuat sebelumnya. Mari kita hapus terlebih dahulu keduanya, dan kita akan membuat lagi untuk project yang baru untuk tugas ini. Setelah kosong dua-duanya, mari kita tambahkan plus, kemudian scroll lagi ke atas, klik, usahakan nama di sini, nama pada location ini sama dengan nama yang berada pada komputer pemantau. Setelah selesai, maka klik apply, kemudian restart. Sampai sini kita akan melihat hasilnya pada kedua komputer. Setelah mengkonfigurasikan Xeon pada kedua komputer ini, komputer yang ini digunakan sebagai komputer pemantau. Sementara komputer yang satu lagi digunakan sebagai komputer yang dipantau. Mari kita coba mengakses Xeon pada komputer yang menjadi komputer pemantau dengan cara mengetik aplikasi Xeon Master. Silahkan klik aplikasi yang ini, yang ada tanda matanya, sampai muncul tab dari aplikasi Xeon. Setelah selesai, di sini kita memiliki satu project yang telah dibuat, yaitu ini, Lab Enda. Silahkan di checklist. Dan di sini sudah tertera nama komputer yang akan dipantau. Langsung muncul gambar desktop yang sama seperti komputer yang dipantau. Bisa dilihat persamaannya. Selain dapat memonitor komputer yang lain, komputer klien, kita juga dapat mengkontrol komputer klien. Untuk memonitor komputer klien, bisa menggunakan dengan remote view.
Di sini terlihat penampilan layar yang sama. Kita tidak bisa mengakses atau mengkontrol, kita hanya dapat melihat saja. Tetap akses utamanya ada pada komputer yang dipantau. Sementara jika kita meng-close pada bagian remote view, kemudian menggantinya menjadi remote control, kita dapat mengakses komputer yang dipantau pada komputer pemantau. Contohnya seperti ini. Sudah saya klik, maka akan keluar dengan sendirinya. Jika saya mengetik, mungkin di sini kita dapat mengetik YouTube, maka akan muncul pada komputer yang dipantau juga. Jadi kita bisa mengkontrol, kita dapat mengendalikan komputer klien pada komputer remote atau komputer server atau komputer master. Seperti itu. Selain itu, masih banyak fitur-fitur Feon yang dapat digunakan juga, seperti kita ekstrak dahulu. Di sini ada power on untuk menghidupkan komputer klien, reboot, power down, login, atau screenshot yang bisa meng-screenshot komputer klien. Kita akan mencobanya, tapi tidak pada video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.